kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab statistika, yaitu mengenai rata-rata atau mean. Mean adalah rata-rata dari sekumpulan data, baik data tunggal maupun data kelompok. Kali ini kita bahas dulu mengenai rata-rata data tunggal. Rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata data tunggal sebagai berikut. Rumusnya X bar. X bar ini merupakan simbol dari rata-rata. Sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik sampai ditambahkan dengan Xn, kemudian dibagi dengan N. X1, X2, X3, dan seterusnya ini disebut sebagai datum. Sedangkan N ini merupakan banyaknya datum. Contohnya sebagai berikut, misalkan diketahui data berat badan 4 siswa. Siswa pertama berat badannya 35 kg, siswa kedua 40 kg, siswa ketiga 35 kg, dan siswa keempat 50 kg. Misalkan kita diminta menghitung rata-rata berat badan keempat siswa tersebut. Nah, untuk menghitung rata-ratanya, cukup kita tuliskan gini. Jadi X bar sama dengan datum pertama, ini 35 ya. Kemudian ditambahkan datum kedua yaitu 40. Ditambahkan datum ketiga 35. Kemudian yang terakhir ditambahkan datum keempat yaitu 50. Dibagi dengan banyaknya datum. Datumnya ada 4 ya, bagi 4. Kalau sudah seperti ini berarti kita jumlahkan ini pembilangnya. 35 ditambah 40 sama dengan 75. 75 ditambah 35 sama dengan 110 ya. 110 ditambah 50 jadinya 160. 160 dibagi 4, hasilnya 40 kg. Nah, sudah ketemu. Jadi rata-rata berat badan keempat siswa tersebut adalah 40 kg. Mudah ya. Selanjutnya kita bahas mengenai rata-rata data kelompok. Untuk menghitung rata-rata data kelompok, banyak metode yang bisa kita gunakan. Namun kali ini saya khususkan membahas metode coding saja, karena menurut saya ini metode yang paling mudah. Rumusnya begini, X bar sama dengan XS bar ditambah sigma FIKI mulai dari 1 sampai N dibagi sigma FI mulai dari 1 sampai N dikali P, di mana di sini X barnya adalah rata-ratanya atau meannya. XS barnya ini adalah rata-rata sementara. FI adalah frekuensi kelas KI. Sedangkan KI adalah kode kelas KI. Dan P adalah panjang kelasnya. Contohnya sebagai berikut. Misalkan ada data nilai ulangan matematika 30 orang siswa tercatat dalam tabel distribusi frekuensi seperti ini. Kita diminta menentukan rata-rata dari data pada tabel tersebut. Nah, kalau dengan menggunakan metode coding, langkah pertama kita perhatikan frekuensinya. Kita pilih frekuensi yang paling besar. Kalau di sini berarti paling besarnya 9 ya. Ini berarti kelas yang akan kita gunakan sebagai patokannya. Kemudian kita beri kode untuk masing-masing kelas. Kelas dengan frekuensi terbesar kita kasih kodenya 0. Ini berarti simbolnya KI ya.
Kemudian kalau ke atas tandanya negatif, kalau ke bawah semakin positif. Di atasnya ini berarti kodenya negatif 1, di atasnya lagi negatif 2. Kemudian yang ke bawah berarti ini 1, 2, dan 3. Setelah itu kita kalikan frekuensi dengan kode yang sudah kita buat tadi. Ini berarti FI dikali KI. Frekuensinya kan FI, kodenya KI. Dikalikan jadi FI dikali KI. 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4. 4 dikali negatif 1 hasilnya juga negatif 4. 9 dikali 0 hasilnya 0. 7 dikali 1 hasilnya 7. 5 dikali 2 hasilnya 10. 3 dikali 3 hasilnya 9. Nah, begini. Kalau sudah, kemudian kita jumlahkan. Karena di rumusnya kan sigma. Sigma berarti dijumlahkan. Negatif 4 ditambah 7. Ini kan hasilnya masih 3 ya. Negatif 4 ditambah ini misalkan 9. Hasilnya kan 5. 10 ditambah 3 kan 13. 13 ditambah 5, 18. Berikutnya kita jumlahkan juga frekuensinya. Ini nanti jadinya sigma Fi. 2 ditambah 4, 6. 6 ditambah 9, 15. 15 ditambah 7, 22 ya. 22 ditambah 5, 27. 27 ditambah 3, hasilnya 30. Yang belum diketahui berarti rata-rata sementara dan panjang kelasnya. Rata-rata sementara adalah nilai tengah dari kelas dengan frekuensi yang paling besar. Berarti ini. Caranya menentukan dengan menjumlahkan batas bawahnya yaitu 61 dengan batas atasnya yaitu 70 kemudian dibagi 2. 61 ditambah 70 hasilnya 131 dibagi 2. 131 dibagi 2 hasilnya hasilnya 65,5. Tinggal kita menentukan panjang kelasnya. Panjang kelas kita boleh mengambil dari sembarang kelas yang ada, tapi di sini saya mau ngambil di kelas yang kita pakai patokan saja. Boleh dihitung manual, berarti pakai jari ya, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Berarti panjang kelasnya ada 10. Kalau kita mau menghitung langsung, berarti caranya 70 dikurangi 61 ditambah 1. 70 dikurangi 61 hasilnya kan 9 ya. 9 ditambah 1 hasilnya 10. Kalau misalkan kita hitung pakai kelas yang lain, jawabannya pasti sama. Pasti panjang kelasnya 10. Kalau sudah lengkap, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Itu rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah penjumlahan dari Fi dikali Ki dibagi penjumlahan dari Fi dikali panjang kelasnya. Rata-rata sementara sudah kita dapatkan 65,5 ditambah jumlah dari perkalian Fi dengan Ki adalah 18 dibagi jumlah dari frekuensinya 30 dikalikan dengan panjang kelasnya 10. Ini ada 0, kita coret. Berarti tinggal 18 kali 1 hasilnya 18, 18 dibagi 3. Hasilnya berapa? Iya, 6 ya. Jadinya 65,5 ditambah 6.
65,5 ditambah 6 hasilnya 71,5. Nah, sudah selesai. Jadi rata-rata nilai ulangan matematika dari 30 orang siswa yang sudah tercatat di dalam tabel tersebut adalah 71,5. Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai rata-rata. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.